Keren ya Jason ya. Keren, ini lagu Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat dunia di sana dan tentu membawa prestasi. Tapi berbicara soal penghargaan yang diterima oleh Trust Orchestra ini, jadi beberapa waktu lalu saya ini berkesempatan nih Valen untuk ketemu mereka langsung, lihat cerita mereka dan ketemu nih sama personil-personil yang membawa nama harum nama Indonesia itu. Oh, jadi udah ketemu ya Udah Jason ketemu. ya. Aduh, jadi penasaran deh. Kira-kira seperti apa ya pemirsa cerita selengkapnya kita akan simak dalam segmen Tatap Muka yang menjadi rangkaian hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Harumkan Indonesia, Trust Orchestra raih Golden Award di Austria. Pemirsa selamat pagi Indonesia. Kali ini saya mau dengerin alunan musik yang indah dibawakan oleh orkestra dari Indonesia. Yuk kita nikmatin yuk. Wah, tepuk tangan dong teman-teman yang ada di sini. Kasih lihat dong, ini muka-mukanya, ini wajah-wajahnya jawara-jawara Indonesia yang kemarin ini Trust Orchestra berhasil mendapatkan, wah ini adalah penghargaan tertinggi ya Kak di World Orchestra Festival 2025. Sekali lagi tepuk tangan dong buat semuanya dari ujung sampai ujung. Iya, jadi saya makin penasaran banget kenapa mereka bisa seberprestasi ini dan ini tentunya bisa menjadi kado di HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang saya sudah bersama dengan konduktornya. Ini adalah man behind-nya, tangan dinginnya di balik prestasi anak-anak ini. Ada Kak Natania. Halo Kak Nia, apa kabar? Halo, kabar baik Kak Jason. Masa sih cuman baik? Pasti luar biasa nggak sih? Luar biasa, semangat Kak Jason. Ini Kak Nia, ini adalah konduktornya ya Kak, sekaligus coachnya mereka ya untuk Trust Orchestra ini. Merangkap guru BP juga. Karena memang dari ujung sampai ujung kalau kita lihat, ini kebanyakan siswa-siswa ya Kak ya semuanya ya. Ya, pokoknya masih berjiwa muda lah ya. Masih gitu berjiwa ya. muda juga. Kak ceritain dikit dong, ini kenapa kemarin waktu di World Orchestra Festival 2025 di Austria ya? Di Austria betul. Itu kenapa kemarin bisa mendapatkan penghargaan tertinggi? Kenapa Kak? Ceritain dong prosesnya gimana? Kalau ditanya kenapa, sebenarnya sih kita bersyukur aja bahwa penghargaan itu kan sebetulnya adalah hasil dari apa yang sudah dilatih dan kerja kerasnya. Jadi sebenarnya bersyukur banget aja bahwa hasil kerja kerasnya ternyata membuahkan sesuatu yang baik. Dan ini kan bertepatan banget nih kita, karena waktu itu janjinya kita mau membawa kabar baik untuk dan dari Indonesia. Dan untungnya puji Tuhan ternyata terkabul ya. Maksudnya bisa membawa kabar baik untuk Indonesia, kita dapat medali emas di sana dan pastinya menjadi kabar baik dari Indonesia juga. Yeay, tepuk tangan dong semuanya kan di sini. Jadi tuh ini ibaratnya adalah kado nih pemirsa dari anak-anak muda Indonesia yang berprestasi tentunya lewat musik. Kak pengen dikenalin dong mungkin bagi orang-orang yang belum kenal sama orkestra alat-alat musiknya. Itu tuh dari ujung sampai ujung tuh alat-alatnya apa, yang di sana-sana tuh alat-alatnya apa aja tuh Kak? Ini ornamennya apa aja Kak? Iya. Ini sebenarnya alatnya terus terang banyak banget. Mungkin saya perkenalkan secara keluarga aja ya. Coba, karena di Kak. orkestra ini bisa dibagi secara keluarga gitu. Yang pertama mungkin kita punya keluarga violins, bisa angkat tangannya. Jadi keluarga paling banyak, ya. Selain violins, ada viola juga hari ini, ada Kak Siska, sedikit lebih gede. Terus ada yang kalau bawaan ini agak repot sekali, para cello. Oh, ini suaranya agak-agak berat ya di sana ya. Oh iya. Nah, keren, ini meskipun cewek luar biasa banget, kita punya kontrabas kita gede banget di ujung sana. Yes. Tepuk tangan dong buat yang di sana. Tadi kan keluarga stringsnya. Nah sekarang ke keluarga tiupnya. Kita punya para pemain flute. Nah ini ada flutis kita. Tepuk tangan dong. Yeay. Ini biasa sesak nafas nih biasanya kalau udah ini kecapean grup-grup ya. sesak Karena nafas. niup terus ya. Iya, ini grup-grup sesak nafas. Grup sesak nafas dua ini mereka full formation hari ini, para klarinetis kita. Yeay. Terus ini man of the day kan di saxophone. Terus para keluarga brassnya nih ada French horn. Berdua ini yang kayak agak melingkar-lingkar keong itu. Dan ada trompet, Gracia. Sendiri banget. Sama ini gawak, kalau kayak tim bola dia ini kayak kipernya gitu ya. Ada agak ngumpet Fabian di sana. Ada. Dia di dalam kotak gitu ya. Itu drumnya ya. Dia drum, perkusi segala macam yang digebuk, pokoknya diserahkan ke Fabian. Oke, tetap dapat kok kesorot kamera kok tetap. Jadi ini adalah anak-anak berprestasi. Mereka tuh kalau di orkestra ternyata banyak ininya. Ada keluarga
Liga-liganya, betul, ada sectionnya, betul. Jadi kemarin waktu ke Austria bawa boyong berapa anak Kak ke sana Kak? Hampir dibilang formasi lengkap, kita pergi dengan 75 orang. Wow, 75 orang semuanya berangkat ke sana. Terus gimana? Apa yang kemudian membuat Trust Orchestra ini bisa mendapatkan penghargaan tertinggi dari penilaian juri? Apa sih yang membuat kalian tuh stand out dibandingkan orkestra-orkestra yang lain? Karena kan ini tingkatnya dunia kan Kak? Iya. Kita sebenarnya nggak tahu sih karena penilaiannya kan tertutup ya. Tapi kayaknya salah satu yang menjadi kebanggaan kita, jurinya itu bilang bahwa ketika mereka menonton bukan seperti lagi lomba, tapi seperti sedang menonton sebuah pertunjukan konser, dan gitu kayak ya? konser gitu. Jadi dia lupa dia jadi juri atau jadi penonton gitu. Tapi salah satu kebanggaan kita juga adalah kita waktu itu pokoknya bertekad ketika kita mau pergi ke Vienna ini bahwa harus membawakannya lagu Indonesia gitu. Oh, jadi lagu-lagu folklore, lagu-lagu daerah gitu ya? Harus banget lagu daerah. Karena kan kalau kita perginya ke Austria juga punya komposernya sendiri-sendiri gitu kan. Kita pikir, waduh, masa main lagu komposer barat aja ya? Lagu Indonesia harus dapat tempat lah. Jadi apa tuh Kak lagu-lagu yang dibawain pada saat di sana? Banyak banget setlistnya, tapi mungkin beberapa dari andalannya itu salah satu adalah Bungong Jompa dari Aceh. Kita punya Janger dari Bali. Kita bawain lagu pop juga, Laskar Pelangi. Terus macam-macam dari seluruh penjuru Indonesia. Ada Ampar-Ampar Pisang, ada Rasa Sayange, dan ada lagu klasik dari Ismail Marzuki juga, Rayon Pulau Kelapa. Prosesnya berapa lama? Karena kan mereka rata-rata harus sekolah juga kan. Mukanya aja masih imut-imut semua ini. Ini gimana bagi waktunya teman-teman? Waduh, bagi waktunya gimana? Ketawa semua kan? Gitu loh. Nggak capek emang mereka kan pagi sekolah terus nggak ada waktu main dong. Itu gimana tuh Kak bagi waktunya? Nggak ada. Mungkin nanti Kak Jason bisa tanya. Tapi secara general memang karena Trust ini kan sebuah komunitas orkestra. Jadi memang semua yang di sini ada yang tidak full time musician, bahkan kebanyakan bukan full time musician. Jadi ada yang pagi harus berkantor ketemu bosnya. Ada yang udah siap-siap mau masuk kuliah. Bahkan ada yang di belakang waktu lomba kayaknya mau sidang skripsi gitu ya. Ada yang demi ke Vienna akhirnya nggak ikut ospek sekolahnya gitu. Jadi pengorbanannya sebenarnya besar banget Kak Jason. Ada yang sambil niup, ada yang niup flu tapi otaknya otak skripsian gitu ya. Harus konsen sih, tapi pas break kayaknya dia langsung buru-buru bikin skripsi lagi. Tapi apa Kak, kemarin waktu pada saat di Austria ada nggak sih tantangan yang dihadapin sama anak-anak ini atau semuanya berjalan mulus aja? Kalau namanya tantangan sih sebenarnya pasti ada ya. Mulai dari jet lag aja tuh sebenarnya udah jadi awal tantangan. Panas juga, bahwa ternyata 30 derajat di Jakarta dan 30 derajat di sana juga beda gitu ya. Terus di Jakarta kan otomatis nyari Grab apa gitu gampang, di sana semua harus naik public transport gitu. Tapi overall kita merasa tantangannya bagian dari enrichment gitu. Jadi kayak justru senang banget nih dapat tantangan ini gitu. Ada yang sakit kemarin waktu di sana atau gimana? Ada, tapi kayaknya sakitnya terkontrol lah ya. Gitu cukup aman ya. Namanya sakit pasti sakit homesick sampai sakit beneran gitu. Sakit mah biasa lah ya. Tapi kayaknya semua harusnya aman lah, pulang dengan selamat, kita kembalikan ke orang tuanya dengan selamat. Karena tanggung jawabnya juga ke orang tuanya dari mereka masing-masing. Tapi yang jelas adalah mereka itu bisa menaklukkan semua tantangannya dengan baik dan bahkan bisa bawa nama harum Indonesia di tengah tugas dan kewajiban mereka yang sebenarnya juga banyak juga ya Kak ya, baik itu sekolah dan segala macam. Iya, betul. Kak, biar lebih menarik, kan waktu mereka tampil ini kan mereka juga bawain lagu Indonesia. Mau dong Kak diajarin lagu Indonesia apa gitu ya, yang menarik yang bisa kita suguhkan ke pemirsa. Tapi usai jeda berikut ini pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya lagi. Ya. Jadi itu tadi kecak-kecak itu, gini ya gerakannya, benar nggak sih teman-teman? Gini ya? Kurang tepat. Gini. Bahunya ya yang diangkat-angkat bahunya. Sama bawah. Oke, atas, terus kiri, kanan. Itu adalah salah satu gerakan yang dibawakan pada saat di Austria kemarin. Berarti nggak cuma main alat musik, tapi ada
koreo kayak gini. Ini yang bikin siapa, Kak? Bikinnya rame-rame sebenarnya ya. Rame-rame Tapi kita semuanya. kebetulan waktu itu karena kan membawakan tradisi nih, pastinya juga harus belajar dulu. Jadi kita beruntung banget waktu itu bisa ngundang salah satu maestro Bali di Jakarta, Pak Kompiang, untuk ngajarin kita kecaknya dulu sih gitu. Jadi paling nggak harus approve sama orang Balinya lah. Nah, approve sama orang Balinya, approve nggak sama orang Eropanya di sana? Wih. Itu tuh gimana sambutannya tuh, Kak? Sebenarnya bangga banget ya, bangga banget bahwa waktu itu banyak kesempatan. Kayaknya mereka ngelihat kecak gitu, sampai jurinya juga bilang, waduh, ini benar-benar teringat saya 20 tahun lalu ke Bali gitu ya, nonton Hanomannya pas segala macam, dan kita senang banget gitu. Bahkan ada beberapa bule waktu itu ya, Kak Peter sampai nyamperin gitu, kayak ajarin dong gitu gimana bisa kayak gitu. Meskipun kita agak Bali-Bali KW gitu, tapi hopefully maksudnya sebenarnya seneng banget bisa memperkenalkan Indonesia lewat cara yang lain, dan hopefully kan dari sana mereka jadi tertarik, jadi pengen pergi ke Bali juga ya. Kita mau tanya-tanya sedikit sama Boleh, membernya, boleh ya, Kak, ya? banget. Ini yang di sini siapa namanya, Bro? Nama saya Edric. Oke, Edric. Ini kenapa ketawa semua nih? Edric, udah berapa lama nih gabung sama Trust Orchestra? Tahun ini udah berapa lama ya? 6 tahun kayaknya. Oh. Iya, 6. Berarti dari usia berapa tuh gabung sama Trust Orchestra? Dari umur 19. Dari umur 19 tahun udah gabung sama Trust Orchestra, terus ikut sama yang terakhir kemarin dan akhirnya dapat medali, dapat penghargaan tertinggi. Itu gimana tuh kesan-kesannya bisa membawa pulang prestasi itu buat Indonesia? Wah, surreal banget ya. Rasanya kayak nggak mungkin nih, tapi bener-bener terjadi. Iya, dan sebelumnya saya kan saya selalu ngerasa meskipun udah 6 tahun rasanya tuh masih member baru. Karena di tengah-tengah tuh rasanya karena kena Covid, karena online 2 tahun, jadinya nggak kerasa apa ya, kayak bukan bagian dari Trust gitu. Tapi setelah udah menjalani ke Vienna ini, rasanya makin dekat sama yang lain dan mendapatkan penghargaan yang begitu besar. Rasanya makin apa ya, makin bermakna gitu. Bergetar ini mendengar wawancaranya ya. Nah, coba kalau kamu namanya siapa? Nama aku Sherina. Sherina, udah berapa lama gabung sama Trust Orchestra? Sebenarnya aku pertama kali gabung itu tuh nggak langsung masuk ke senior timnya, aku dari junior timnya dulu. Gitu. Oh iya, berarti bertahap ya, ada nggak langsung masuk ke seniornya. Terus gimana nih kamu waktu dapet penghargaan tertinggi pulang ke Indonesia tuh kesannya kayak gimana tuh? Ya pasti ya nggak nyangka. Karena pas tiba-tiba pengumuman tahu-tahu dapat gold, soalnya awal bener-bener nggak nyangka, terus kaget aja tiba-tiba pulang bawa gold, terus seneng juga. Teman-teman dan juga keluarga pasti juga jadi bangga kan, juga senang. Jadi ya kabar baik banget sih buat Indonesia menurut aku. Terus ini nggak apa namanya, bagi kamu ini kado yang bagus nggak, kado yang istimewa nggak untuk HUT kemerdekaan kita nih, Republik Indonesia? Iya pastinya spesial, karena kan maksudnya kapan lagi gitu kita ngebanggain nama Indonesia, nama bangsa sendiri di Austria, di Eropa. Gak cuman kita doang yang bangga, orang-orang sana juga pasti tertarik banget sama budaya kita. Luar biasa, jadi gak cuman orang Indonesia tapi orang-orang luar juga makin kenal budaya Indonesia. Halo, jangan diem-diem aja kakak. Ya dia diem aja dari tadi. Namanya siapa? Halo, namaku Dio. Oke, Dio udah berapa lama nih gabung di Trust Orchestra? Kalau sekarang udah 4 tahun. Udah 4 tahun ya. Kalau Dion sendiri gimana nih bisa membawa nama Indonesia, terus kemudian menang, terus di Special HUT kemerdekaan RI? Apa itu artinya buat Dion bagi seorang pribadi? Kalau buat aku sih seneng banget ya dapat gold di itu, sangat bermakna bagiku. Kak, ini kan ternyata anak-anak di sini semuanya, ya kita nggak bisa wawancara satu-satu, tapi saya yakin semua dari ujung sampai ujung semuanya punya passion yang sama, semuanya punya driven yang sama. Nah kalau kayak gitu, apa tuh Kak tips-tipsnya supaya mereka tuh punya dari ujung sampai ujung tuh spiritnya tetap sama, point of view-nya tetap sama? Apa yang dibagikan Kak biasanya Kak? Sebenarnya menurut saya yang paling menarik dan yang paling istimewa dari Trust ini karena it's actually a community orchestra gitu. Community. Ya, dan menurut saya kata komunitas ini penting banget karena bahwa setiap yang duduk di sini mereka berkumpul karena benar-benar suka main musik gitu. Dan dari hal baik itu bergulirlah hal-hal baik lainnya gitu. Jadi maksudnya semua pastinya dengan kesibukan masing-masing, punya PR apa segala macam gitu. Tapi mereka pengen untuk bisa main musik bersama dan itu kita salurkan secara positif. Salah satunya karena memang selama ini kan udah tahu lah ya Indonesia bisa dibanggakan misalnya lewat pariwisata, lewat olahraga, badminton, kemana-mana gitu kan. Tapi kita juga berpikir maksudnya kenapa enggak musik ini bisa banget untuk seperti ini gitu. Dan bahwa
komunitas yang sifatnya seperti keluarga ini itu ternyata memungkinkan untuk melakukan itu gitu. Karena kalau kita one big happy family, hopefully meskipun dengan kadang-kadang air mata dan segala perjuangannya gitu ya, tapi namanya keluarga kan pasti take care of each other, dan kita pengen banget memang Indonesia dikenal di internasional, dan ya itu hal positifnya bergulir jadi banyak hal positif lainnya. Amin. Dan kalau kita tahu kan Trust Orchestra ini ya pemirsa nggak cuma menang di ajang World Orchestra Festival 2025, tapi juga seringkali tampil. Kemarin juga sekalian manggung di Praha juga ya. Betul. Hubungan diplomatik ya antara Indonesia dan juga Republik Ceko, dan tampil di, aku pernah beberapa kali melihat penampilan mereka juga di London, Inggris, di Edinburgh juga. Jadi memang mereka ini udah keliling lah pemirsa ya, membawa nama harum Indonesia. Jadi Kak, pertanyaan mungkin sama hampir dengan teman-teman yang lain. Bagi Kania sendiri, apa nih maknanya kemenangan ini pas banget di HUT Kemerdekaan RI? Sebenarnya secara timing bukan bermaksud dipas-pasin sama HUT Kemerdekaan RI gitu. Cuman ya pastinya senang banget bahwa itu ya, apalagi being a musician gitu. Pastinya apalagi buat saya gitu, anak-anak ini juga mereka kan cukup serius di musik gitu. Mungkin ada yang bermimpi bahkan menjadi musisi gitu. Dan pastinya juga banyak pertanyaan dari orang tua, maksudnya musik ini bisa membawa kamu sejauh apa sih gitu. Jadi semoga kemenangan kemarin juga bisa menjawab banyak keraguan itu gitu. Jadi betul untuk Indonesianya, tapi juga hopefully menjadi aktualisasi diri bahwa berkarya untuk bangsa, untuk diri sendiri, jalurnya ya bisa dari mana aja gitu. Dan kebetulan untuk anak-anak ini, untuk member-member ini ternyata bisa dari musik gitu. Sesuatu yang mungkin orang sedikit lupa gitu ya, musik nih gimana sih mengharumkan negara gitu kan, kayak agak lumayan jauh ya sebenarnya ya. Tapi ternyata bisa, dan senang banget ternyata pas banget dengan HUT ulang tahun RI yang ke-80, dan pas banget juga dengan yang waktu itu kita campaignkan bahwa kita mau jadi kabar baik dari dan untuk Indonesia. Jadi ya ternyata universe-nya mendukung line semua gitu ya. Jadi semua udah jadi satu gitu. Ini adalah salah satu kebanggaan dari anak-anak muda di Indonesia. Semoga dengan ada tayangan ini, wawancara ini, anak-anak muda Indonesia di luar sana juga bisa terinspirasi. Mereka juga bisa membawa nama harum Indonesia dengan bakat dan juga kemampuan yang mereka miliki, dan juga nanti bisa menghadirkan prestasi juga kayak teman-teman yang ada di Trust Orchestra. Terima kasih Kania, terima kasih teman-teman Trust Orchestra. Udah bersedia, udah sudi diganggu waktu latihannya. Tapi boleh ya, untuk persembahan terakhir untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia, boleh dong kita sembari sing along? Kira-kira lagu apa nih Kak yang paling pas nih Kak? Wah, biar kalau sing along semua bisa banyak nih. Tapi mungkin kita ambil Indonesia banget aja ya. Boleh. Jangan yang cuman mana kudu sih. Itu kan agak itu, kita ngambil Laskar Pelangi kali ya. Boleh, setuju banget. Silakan Kak, diambil waktunya Kak. Jadi pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan Trust Orchestra. Membanggakan bukan? Semoga di HUT ke-80 Republik Indonesia ini makin banyak anak-anak Indonesia yang juga makin melebarkan sayapnya ke kancah internasional dan mengharumkan nama bangsa. Dan inilah persembahan dari teman-teman Trust Orchestra yang membanggakan, Laskar Pelangi spesial untuk Anda pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Yuk nyanyi bareng yuk. Silakan Kakak. Oke, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.